Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Ustadz, saya masih belajar dan banyak mau cari tahu tentang Islam. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin standar, cuman ini saya penasaran banget dari dulu. Ini masalah poligami. Kalau, wah ibu-ibu di sini pada langsung gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah ini kalau masalahnya poligami, lalu kalau nikahnya sampai 4 itu sisanya yang misalnya namanya Siti, apa Susi, apa Santi itu tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz. Ini kalau menurut Al-Quran sendiri adil itu tolak ukurnya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau Rasulullah mungkin kita tahu untuk adil pasti bisa, nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi kalau suami yang manusia biasa kadang istrinya aja setiap kali ngeliat mukanya istighfar gitu kan, banyak-banyak istighfar. Terus dia mau poligami itu gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya? Baik. Makasih Pak Ustadz. Pertama bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk. Laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Nah, saya nggak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal. Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. 3, ayat tentang turun fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan 2, wa thulatha, nikahilah 3, wa ruba', nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih. Setelah fit and proper test, delete 6. Tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu yang meminangkannya istri tuanya. Ditanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini katanya. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat, dan sekarang banyak orang lebih mau, mas, kamu mau selingkuh, selingkuhlah. Yang penting seksnya sehat. Oh, tak bisa begitu. Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hifzul akli, menjaga akal. Jangan pakai sabu-sabu, narkoba. Hifzul nafs, menjaga diri. Jangan bunuh diri, haram. Hifzuddin, menjaga agama. Jangan kotori akidah. Hifzul mal, menjaga harta. Jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan. Jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5 menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga,
lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Pakai S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha. Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat, tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal, tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului solat sunat, hajat 2 rakaat, amat sangat baik. Solat sunat, dalam keadaan wudu, solat sunat, berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia. Hei pembantu, kemari. Ambil kambing-kambingmu ini semua. Ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dengar di sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan. Tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik.